Justice for Lucas. Kami nggak bubar, kami nggak menghentikan kegiatan. Hey yo, what's up guys? I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah cikgu, gimana sih kabarnya hari ini? Pengen tahu dong, apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harap seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Lucas NCT. Baru-baru ini para penggemar sudah menyampaikan bagaimana kritik mereka terhadap SM Entertainment. Dikarenakan kontroversi dari Lucas juga tak berujung, dan pada akhirnya mereka mentrendingkan hashtag Justice for Lucas. Para penggemar kembali menyuarakan kritik mereka terhadap SM Entertainment selaku agensi dari NCT, yang mana mereka juga tak senang dengan leletnya respon dari agensi tersebut untuk menangani kontroversi dari salah satu member NCT, siapa lagi kalau bukan Lucas. Jika kita flashback atau kembali pada bulan Agustus 2021 lalu, Lucas dituduh melakukan tindakan gaslighting. Ada seorang netizen yang memposting pengakuannya diperlakukan tidak menyenangkan oleh Lucas NCT selama menjadi kekasih dari sang idol. Selama berpacaran dengan Lucas, ia mengaku kerap kali menerima kalimat yang buruk. Menurutnya, Lucas juga sering melontarkan kata-kata seperti, "Aku gak suka lo karena kamu terlalu seperti penggemar." Lalu Lucas juga dikatakan sering berkata seperti ini kepadanya, "Berhenti dong suka idol." Ia juga menuliskan bahwa Lucas sering memintanya untuk membelikan barang mewah. Dan gak selesai sampai di situ aja nih. Ada seorang netizen asal Cina juga ikut mengungkap bahwa dirinya juga pernah berkencan dengan Lucas dan mengalami hal yang sama. Nah, menanggapi tuduhan tersebut, SM Entertainment selaku agensi tempat Lucas bernaung memberikan permintaan maaf atas perilaku yang dilakukan idol asuhannya tersebut. Dan kita juga sebenarnya tidak tahu apa tujuan dari permintaan maaf SM Entertainment. Apakah mereka juga membenarkan tindakan tersebut atau tidak? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Selain SM Entertainment, Lucas juga sempat mengunggah foto nih. Foto tersebut berisikan tulisan tangannya yang berbahasa Cina dan juga berisikan permohonan maaf atas perilakunya di masa lampau. Tolong dicatat, permohonan maaf atas perilakunya di masa lampau, dan kita juga tidak tahu apakah ini merujuk pada tindakan gaslighting yang sudah dituduhkan atau tidak. Akibat dari kasus tersebut, itu juga mengakibatkan promosi untuk lagu Lucas dan juga Henry berjudul Jalapeno yang direncanakan rilis pada tanggal 25 Agustus 2021 harus ditunda. Dan setelah 9 bulan berlalu, fans dari Lucas masih kecewa dengan SM Entertainment yang dianggap tidak tanggap dalam menyelesaikan masalah yang menimpa sang idol. Fans selalu mentrendingkan hashtag Justice for Lucas di akun Twitter sebagai bentuk tuntutan terhadap SM Entertainment agar Lucas dapat segera kembali beraktivitas di dunia hiburan. Netizen juga mengharapkan agar kasus yang menjerat anggota NCT dan WIBI tersebut segera tuntas. Adapun untuk salah satu penggemar di sini menuliskan, "Butuh waktu berapa lama lagi sih untuk kasusnya Lucas? Ini udah 9 bulan loh sejak rumor itu. Dan kalian atau SM Entertainment tidak ada klarifikasi apapun. Lucas nggak melakukan kesalahan, tapi dia harus meminta maaf kepada semua orang." Lalu bagaimanakah pada akhirnya? Akankah kasus dari Lucas ini dapat terselesaikan dan juga dituntaskan sehingga nama Lucas dapat bersih dan juga dapat beraktivitas kembali di industri hiburan baik di Cina dan juga Korea? Nanti kita saksikan saja bagaimana ke depannya. Intinya yang terbaik saja buat Lucas, semoga diberikan kemudahan atas segalanya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, datanya dari member BTS yang sudah memberikan klarifikasi terhadap BTS yang disebutkan di band seperti itu. Nah, di sini ada 2 member BTS yang sudah klarifikasi. Yang pertama ada Jungkook dan juga ada RM. Untuk pertama mari kita bahas dulu bagaimana klarifikasi dari Jungkook. Adapun untuk Jungkook dalam klarifikasinya mengatakan, "Setelah aku bangun tidur ada banyak berita tentang hiatus dan juga bubarnya BTS. Jadi aku nge-live karena aku pikir ya harus diklarifikasi. Kami sedang melakukan kegiatan individu. Tetapi sama sekali bukan berarti kami tidak melakukannya sebagai member BTS ya. Yang udah nonton BTS Pesta Dinner pasti tahu dong. Tapi yang belum nonton, ya mungkin jangan salah paham." Selain itu, Jungkook juga berulang kali menekankan, "Aku harap nggak ada kesalahpahaman. Kami nggak bubar. Kami nggak menghentikan kegiatan. Kami akan melanjutkan syuting Run BTS." Jungkook juga kembali mengatakan, "Ada kalanya setiap member merasa lelah ataupun terjebak di tempat yang sama. Aku perlu melakukan sesuatu secara pribadi dan juga membangun banyak hal sebagai diri sendiri." Selain Jungkook, pada tanggal 16 Juni yang lalu, RM juga meninggalkan pesan panjang melalui komunitas penggemar Weverse, mengatakan, "Aku telah menerima pesan ataupun panggilan paling banyak sejak debutku setelah video diunggah.
Ada banyak kata kunci provokatif seperti pembubaran dan juga deklarasi penghentian kegiatan. Bukannya aku tidak tahu ini akan terjadi dan bukan karena aku tidak siap, tapi itu masih sangat pahit. Itu adalah video yang didedikasikan untuk semua ARMY yang telah bersama kami selama 9 tahun terakhir, baik dalam format konten sesekali, BTS, Get Together, dan juga simbolisme tanggal siaran itu sendiri. Pada saat yang sama, RM juga bersikeras bahwa apa yang sebenarnya ingin mereka katakan adalah fakta bahwa sekarang bukanlah akhir. RM juga kemudian mengatakan, kami tidak ingin orang-orang meninggalkan pendapat mereka setelah menonton seluruh video, di mana kami menangis dan juga menjadi emosional. Keberanian untuk ingin jujur sepertinya selalu menyebabkan kesalahpahaman ya, dan juga kemarahan yang tidak perlu. RM yang selalu berbicara secara terbuka tentang masa depan jangka panjang BTS pun berbagi. Aku tidak bisa mengatakan kami tidak memiliki perbedaan pendapat ataupun kami tidak merajuk. Tetapi aku percaya itu hanya proses. Karena kami juga memulai kehidupan sosial dari usia muda di usia remaja dan 20-an dan menjadi dewasa. Dan terakhir, RM juga berjanji, aku berterima kasih kepada semua orang yang memberikan aku dukungan, cinta, dan juga energi yang luar biasa, baik dari jauh maupun dari dekat. Aku juga akan bekerja keras untuk menunjukkan sisi baik sebagai tim ataupun sebagai individu di masa depan. Jadi sekarang guys sudah clear ya bahwa BTS itu tidak bubar. Jadi BTS itu di sini hanya hiatus dan juga mereka akan mulai melakukan kegiatan secara individu ataupun sebagai solo. Di sisi lain, berita terbaru tentang hiatus dari BTS telah memicu harga saham HYBE jatuh lebih dari 20% dalam sehari guys. Hanya dalam waktu singkat, kapitalisasi pasar HYBE turun 2 triliun Korea won atau senilai 1,7 miliar US dollar. Jumlah yang benar-benar sangat banyak. Kalau kita flashback pada tanggal 15 April yang lalu nih, saham HYBE itu diperdagangkan pada angka atau pada harga 294.000 Korea won atau 227,65 US dollar per saham. Tetapi nih guys, pada tanggal 15 Juni, saham tersebut turun menjadi 145.000 Korea won atau senilai 112,28 US dollar per saham. Dalam satu hari, sahamnya itu anjlok 25%. Penurunan kapitalisasi pasar itu terjadi ketika BTS mengumumkan bahwa grup tersebut akan memasuki masa hiatus bagi para member untuk lebih fokus pada kegiatan individu mereka. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka ingin meluangkan waktu untuk mengevaluasi kembali grup dan juga fokus pada diri mereka sendiri sebagai individu. Dengan pengumuman terbaru, saham HYBE itu telah anjlok mendekati level terendah dalam rekor sejak IPO pada Oktober 2020. Menurut Bloomberg, HYBE itu merosot sebanyak 28% pada hari Rabu di Seoul, menyentuh level terendah dalam rekor sejak perdagangannya. Debutnya pada Oktober 2020 dan menghapus nilai pasar sebanyak 1,7 miliar US dollar. Sahamnya itu turun hampir 60% tahun ini dan secara signifikan di bawah kinerja benchmark ekuitas Korea yang lebih luas. Dan untuk berita terakhir ada berita dari selebriti pria yang ditangkap dikarenakan percobaan pembunuhan terhadap istrinya yang juga merupakan seorang aktris. Seorang pria yang tidak disebutkan namanya berusia 30 tahunan yang dikenal sebagai seorang aktor ditangkap saat dia tertangkap basah mencoba untuk membuat istrinya pergi ke surga. Pada tanggal 14 Juni, kantor polisi Yongsan di Seoul menangkap dan juga sedang menyelidiki pria yang tidak disebutkan namanya atas tuduhan percobaan untuk ngekill istrinya sendiri. Dilaporkan bahwa pria tersebut menikam istri aktrisnya dengan pisau di lobi rumahnya di Itaewon, Yongsan-gu, Seoul sekitar pukul 8.40. Aktris itu ditikam di leher dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dirawat. Telah dilaporkan juga bahwa sang istri adalah seorang aktris yang usianya sekitar 40 tahunan. Nah, untuk fakta terbaru itu mengatakan bahwa aktris tersebut pernah menjadi model dan kemudian melakukan debut sebagai penyanyi. Kemudian, dia juga aktif sebagai aktris setelah grupnya bubar. Dia juga mendapatkan banyak popularitas di akhir tahun 2000-an dengan tampil sebagai aktris pendukung di berbagai drama. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya ya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.